Bonse, Joseph, Canglo, dan para kucing yang saya hormati. Selamat pagi dan terimalah salam kepada kita. Gue ketungkin saja. Marilah pada pagi yang panas dan cerah itu kita panjatkan puji syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberi kita kesehatan dan waktu sehingga kita dapat datang di tiga kebajikan suci untuk kita bersama-sama belajar ajaran Nabi yang merupakan firman daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi ini saya mengambil khotbah dari kitab Chongyung, yaitu kitab Chongyung jilid 19 ayat yang ke-19. Banyak-banyaklah belajar, pandai-pandailah bertanya, hati-hatilah memikirkan, jelas-jelaslah menguraikan, dan sungguh-sungguhlah melaksanakan. Ini sangat simpel, dan di dalam kitab aslinya telah saya tulis di sana, yaitu 不行者、圣本者、正色者、明辨者、笃信者。Jadi yang utama adalah yang belakang, melaksanakan. Sungguh-sungguhlah melaksanakan. Sebab ajaran Nabi tidak menjanjikan hal-hal yang fantastis. Ajaran Nabi adalah ajaran yang nyata yang harus dilaksanakan sendiri, dan nanti hasilnya terserah bagaimana perjuangan kita, bagaimana pengakuan kita, kebaikan kita, bagaimana kebajikan kita di dalam kehidupan ini, sehingga semuanya akan mendapatkan rahmat daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan rahmat dari Tuhan tidak bisa kita minta berupa uang, derajat, pangkat, dan sebagainya. Tapi rahmat Tuhan adalah rahasia daripada Tuhan. Mengapa saya mengambil ayat dari kitab Chongyung ini, ayat yang ke-19? Karena saya membaca suatu cerita. Cerita ini adalah gambaran masyarakat waktu sekarang dan waktu dulu. Jadi masyarakat atau kita pada umumnya itu dalam menghadapi segala hambatan, halangan atau rintangan, itu biasanya kita tidak mau belajar atau merenungkan apa yang jadi halangan kita, apa saja yang harus kita tempuh. Tapi kita biasanya tanya. Kalau dulu tanyanya pada guru kita, baik guru spiritual atau guru dalam kehidupan nyata, atau bisa tanya pada pendeta. Dan sekarang ini banyak orang pasangin seragam. Saya menghadapi persoalan begini, apa ada orang yang bisa memberi nasihat saya? Mereka menganggap semua orang pakar atau tahu. Padahal Nabi Konghucu sendiri sudah mengatakan, kalau ketika ada muridnya yang bertanya, bagaimana cara bercocok tanam? Nabi menjawab, saya tidak tahu bercocok tanam. Saya kalah dengan petani yang bercocok tanam. Jadi tiap orang itu mempunyai keunggulan masing-masing. Jadi tidak bisa kita itu baru tanya. Kalau sekarang ini banyak tanya pada motivator, mengatakan bahwa motivator itu banyak akalnya, bisa memberi nasihat untuk kesuksesan kita. Kalau saya mengatakan itu hanya omong kosong, itu hanya untuk menenangkan pikiran orang-orang yang bertanya.
atau supaya orang ini lebih percaya pada dia, dan dia mengatakan ini macam-macam, memberi gambaran yang macam-macam. Ini adalah gambaran dari masyarakat sekarang atau dulu yang merasa bingung dalam menghadapi peringkatan atau romantika kehidupan di dunia. Maka mereka memerlukan jawaban atau fitur atau pengalaman atau nasihat dari orang-orang yang merasa dianggap lebih pandai. Dan cerita ini saya ambil dari rahasia kebijaksanaan Solomon. Ini namanya Solomon. Seorang pedagang yang sukses, dia bersahabat dengan seorang paranormal yang sukses pula, yang terkenal. Suksesnya paranormal dengan pedagang ini adalah teman yang sedari kecil. Jadi bukan karena pedagang ini hanya pada paranormal dapat nasihat lalu sukses, tapi itu ada teman sedari kecil dan sama-sama sekarang ini sukses. Maka kadang-kadang pada suatu waktu mereka ketemu berbincang-bincang. Pada suatu hari waktu dua orang ini sedang berbincang-bincang, datang seorang pengusaha atau pedagang yang kecil yang merasa kurang sukses. Dia ingin bertanya pada paranormal tersebut. Paranormal mengatakan, saya tidak bisa dalam hal dagang, saya tidak bisa. Saya kadang-kadang memang dimintai pendapat, memang ditanyai segala sesuatu oleh orang-orang, dan mungkin jawaban saya waktu itu cocok dengan keadaan yang ditanyakan. Tapi saya tidak punya spesifik untuk memberi nasihat supaya orang sukses. Orang yang tanya ini tidak percaya. Buktinya teman kamu sukses. Iya, ini memang dari dulu sudah sukses. Sebelum berteman dengan saya, dia sudah sukses. Tapi tetap tidak dipercaya. Dan dia tetap, orang itu minta nasihat karena tidak mau berpajak riba. Para korban mengatakan, ya sudah ini aja kamu tanya pada pedagang ini aja yang sukses. Sebab ilmu dagang ini sama, kesuksesan harus dimulai dari mana. Pedagang sukses ini mengatakan, ya kalau kamu mau tetap minta nasihat pada saya akan memberi nasihat. Tetapi saya minta satu syarat. Apa itu syaratnya? Segala sesuatu yang berhubungan dengan dirimu, engkau harus melakukan sendiri. Saya tidak bisa membantu. Saya ulang lagi ya. Sesuatu yang berhubungan dengan dirimu harus kamu lakukan sendiri. Saya tidak bisa membantu. Aneh jawaban begitu. Apa yang dimaksud dengan jawaban ini? Ya, saya kasih tahu. Saat Anda haus atau lapar, Anda harus minum dan makan sendiri. Saya tidak bisa membantu. Itu contohnya. Kalau Anda mau buang air besar atau buang air kecil, saya tidak bisa membantu. Saudara harus buang air besar sendiri, buang air kecil sendiri. Itu yang saya maksud. Karena semua itu harus dilakukan oleh dirimu sendiri. Dan saat Anda ngantuk juga, Anda harus tidur sendiri. Saya tidak bisa menidurkan. Jadi yang berhubungan dengan diri sendiri, saya tidak bisa membantu. Pedagang kecil itu, kamu sadar, oh ya,
Saya terima kasih, saya sudah memberitahu saya apa yang dikatakan oleh pedagang besar sukses itu. Segala sesuatu harus dilaksanakan sendiri. Seperti yang minggu lalu Joseph Dian Sukabio mengatakan, jalan kecil yang harus yang dijalani. Kalau dijalani terus akan menjadi jalan besar. Tapi kalau tidak dijalani, ya tetap akan timbul awan-awan. Jadi segala sesuatu harus dilaksanakan sendiri. Maka di situ disebutkan sungguh-sungguhlah melaksanakannya. Yang terakhir itu adalah yang menjadi pokok dari ajaran Nabi. Jadi ajaran Nabi selain harus banyak-banyak belajar, harus pandai-pandai bertanya tentang segala sesuatu, dan semuanya harus dipikirkan, hati-hati memikirkan dan bagaimana menguraikan itu menganalisa. Jadi kalau tidak bisa menganalisa dengan baik, maka dia tidak bisa melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Jadi ajaran Nabi adalah ajaran yang nyata, yang tidak menjanjikan keajaiban. Jika kamu nanti bersembahyang 100 hari siang malam tidak makan, kamu akan menjadi ini. Tidak ada. Semua harus dilaksanakan dengan baik. Kamu harus makan, harus minum dengan makanan yang bergizi, supaya kamu dapat bekerja dengan baik, supaya kamu dapat memikir dengan baik dan dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Ini adalah inti daripada ajaran. Sebab di dalam kitab Chongyung jilid 19 itu adalah inti daripada kehidupan manusia di dunia. Sebab di dalam Chongyung 19 ini yang pertama, Pangeran Ai bertanya tentang pemerintahan. Kok mengenai hidup pemerintahan suatu negara itu seperti kehidupan manusia. Pemerintahan negara suatu negara itu ada kehidupan yang makro, yang besar. Mikronya adalah diri kita. Jadi kalau besarnya kita tahu, kecilnya harus kita tahu. Di sini juga Nabi mengatakan, tata negara Raja Hun dan termaktub dalam kitab yang dibuat dari potongan-potongan bambu dan kayu. Kalau orang yang dapat menjalankan, masih ada pemerintahan semacam itu dapat dijalankan. Kalau orangnya sudah tiada, maka pemerintahan kemudian akan berakhir. Jadi manajemen pemerintah itu kalau tidak bisa dijalankan dengan sendiri, itu akan habis atau hancur. Jadi kita harus bisa mengambil, mendalami suasana batin dalam kehidupan kita, yaitu menggunakan akal sehat yang sesuai dengan hati nurani kita dalam menghadapi atau menanggulangi segala tugas kita hidup ini, menjalankan tugas yang diamanahkan oleh kita melalui orang tua kita untuk membesarkan anak-anak kita, untuk mendidik anak-anak kita. Sama orang tua kita juga mendapat mandat dari orang tuanya untuk mendidik anaknya dengan baik. Sama, tiap generasi sama, semuanya menginginkan generasi yang selanjutnya hidup lebih baik dari generasi yang sebelumnya.
Dan mengenai pekerjaan ini dalam kitab Sanseci disebut ada 4 golongan. Kalau sekarang bukan main banyaknya, yaitu senung kung sak, pakar ahli. Nung itu pertanian, tani, kung itu perhutangan, sang itu perdagangan. Jadi dalam kitab Sanseci garis besarnya adalah senung kung sak. Dan sekarang ini menjadi ribuan pekerjaan yang sektornya pertanian saja sudah ada perkebunan, sudah ada selain pertanian, perkebunan, kehutanan sudah termasuk dalam pertanian. Cara mengolahnya kayu ini selain dari produk kertas ini ya, selain dari pertukangan teknik, tapi juga mengandung dari kehutanan atau bisa juga dari pertanian. Ampasnya padi itu bisa diolah menjadi kertas, ampasnya tebu itu bisa menjadi kertas, lalu sampah daur ulang bisa menjadi sampah, juga bisa menjadi kertas. Jadi teknologi bukan main-main. Kita tidak perlu menguluk-uluk, ambil saja yang sampel saja, yang sederhana, yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita. Maka itu ajaran Nabi yang pertama adalah belajar dan dilatih. Jadi ajaran Nabi itu orang harus belajar dan melatih. Apa yang menjadi pekerjaan kita atau apa yang menjadi minat daripada kita nanti latih untuk menjadi pakar. Jadi tidak ada seseorang itu yang langsung tahu-tahu bisa menjadi orang berhasil. Semuanya harus melalui satu tahap demi tahap yang harus dilatih untuk menjadi orang yang berhasil. Maka itu Nabi mengatakan, belajar tanpa berpikir sia-sia, berpikir tanpa belajar berbahaya. Jadi kita jangan pernah melalu, wah kita punya telur, bagaimana kalau ini dirami nanti jadi ayam, ayamnya bertelur banyak, nanti bisa dijual jadi kambing, kambingnya beranak-anak nanti jadi sapi. Jangan, takuni satu persatu. Kalau punya ayam, bagaimana ternak ayam dengan baik? Kalau senangnya kambing, peternak kambing atau tempat yang memadai, juga bisa ternak kambing atau ternak kuda. Jadi seperti di Pulau Sumba, kita terkenal kuda Sumba. Mengapa sekarang kalah? Kuda Papua tidak ada yang pakai kuda Sumba. Karena orang di sana tidak mau membina hasil kuda mereka itu bagaimana diberi makan yang baik, isi yang baik, dilatih dengan baik, sehingga menjadi kuda pacu yang baik. Semuanya mau impor saja, hingga semuanya terbengkalai. Pulau Sumba menjadi pulau yang terbelakang. Dan baru-baru ini juga seperti Pak Jokowi menggarap Nusa Tenggara Timur menjadi daerah pariwisata supaya dikembangkan daerah sana, supaya orangnya bisa berpikir dengan kuat, mandiri, dengan jangan sampai orang-orang dari Nusa Tenggara Timur pindah ke Jawa atau ke Sumatera jadi transmigran. Memberdayakan setempat keunggulan daerah setempat. Untuk itu Nabi juga mengatakan, banyak-banyaklah mendengar, sisihkan hal-hal yang meragukan,
dan hati-hatilah membicarakan hal itu. Dan kemudian akan mengurangi orang lain menyalahkannya, dan banyak-banyaklah melihat sisihkanlah hal yang membahayakan dan hati-hatilah menjalankan hal itu. Dengan demikian akan mengurangi kekecewaan pada diri sendiri. Ini terdapat dalam Lundi jilid 2 pasal yang ke-18. Jadi sukses suatu pekerjaan adalah berdasarkan akal sehat kita, selain pertimbangan dari kepentingan diri sendiri. Jadi kepandaian dan hobi kita juga bisa melibatkan masyarakat sekitarnya. Jadi ada pekerja, melibatkan konsumen, melibatkan relasi dagang, dan seterusnya. Maka itu ditulis seorang cincin terhadap persoalan di dunia ini tidak mengiyakan atau menolak mentah-mentah. Hanya kebenaranlah yang dijadikan ukuran. Jadi semua pekerjaan kita, urusan kita harus kita uraikan baik-baik, pelajari dengan baik, uraikan, analisa, dan lakukan dengan sebaik-baik. Itu adalah yang disebut dengan berakal sehat. Berakal sehat berarti punya keberanian untuk berlaku jujur. Berlaku jujur itu adalah harus jujur pada diri sendiri, jangan jujur pada orang lain. Sebab kalau tidak berpikir jujur pada diri sendiri, itu akan membuat jalan pikiran kita membias. Maka itu bila mengerti, berlakulah seperti orang mengerti. Bila tidak mengerti, berlakulah seperti orang yang tidak mengerti. Itulah yang disebut dengan mengerti. Itulah yang Nabi katakan. Dan untuk jelasnya, di dalam kitab Tasyid itu telah diuraikan, yang akan saya baca sepintas, yaitu Tasyid bab 5 tentang meneliti hakikat tiap perkara sehingga kita dapat membawa kehidupan kita menjadi lebih baik, yaitu terdapat di halaman 14. 14, 15, 16. Ini agak panjang uraiannya. Adapun yang dinamai meluaskan pengetahuan dengan meneliti tiap hakikat tiap perkara ialah bila kita hendak meluaskan pengetahuan, kita harus meneliti hukum atau budi sembarang hal. Jadi terhadap semua hal itu di dunia ini mempunyai hukum tertentu, sampai mempunyai hukum sedalam-dalamnya. Oleh karena manusia itu mempunyai kekuatan batin yang sudah selayaknya tidak ada hal yang tidak dapat diketahui. Jadi manusia mempunyai kekuatan batin yang bisa menganalisa setiap perkara. Dan kalau sudah menganalisa setiap perkara, harus didiskusikan dengan orang lain supaya penemunya itu tidak nyeleweng, merasa betul sendiri, harus diimbangkan dengan pendapat orang lain. Selain itu, karena setiap hal di dunia ini sudah mempunyai hukum tertentu, tetapi kalau kita belum dapat mengetahui hukum itu karena kita belum dapat sekuat tenaga menggunakan kecerdasan. Maka kitab Taihat ini, Tasyid ini, mula-mula mengajarkan kita yang tidak belajar supaya dapat menyelami dalam segala hal ihwal di dunia ini. Seorang yang punya pengetahuan hukum itu, pengetahuan hukum sedalam-dalamnya akan menjadikan ia sanggup mencapai puncak kesempurnaan. Jadi setelah mendalami, kita bisa akan mendapat puncak kesempurnaan. Ini sebagiannya. Saya ada satu contoh yang saya baca dari buku Chicken Shop of the Soul,
yaitu mengenai kesuksesan seorang penjual sales pelayan toko menjadi seorang. Di sini ditulis, saat ini aku adalah salah satu pendiri dan CMO, konsultan dan kepala departemen e-commerce dari suatu perusahaan startup. Jadi dia dari pelayan menjadi seorang konsultan dan kepala departemen e-commerce. Karena apa? Karena ketekunan dan karena belajar. Jadi dia percaya pada diri sendiri. Dia tidak menggampangkan segala persoalan, apa-apa harus ditangani dengan baik. Dia mendapat pengalaman dari seorang bintang film yang bernama Diana Rus, seorang penyanyi dan bintang film pada tahun 1980-an. Waktu dia masih sekolah, dia itu kerjanya part-time di suatu departemen toko serba ada. Dia hanya menjadi pelayan. Apa yang dibutuhkan umpamanya departemen ini, bagian penjualan, butuh tenaga untuk mengambil barang, dia part-time-nya itu dikasih untuk mengambil barang. Di bagian lain waktu, di bagian penjualan umpamanya buku kurang tenaga, dia kirim ke sana untuk membantu. Jadi dia tidak ada pekerjaan yang tetap waktu masih muda. Pada suatu hari, waktu dia sudah mulai bekerja agak full time, dia mendapat tugas membantu pada departemen yang melayani orang-orang VIP. Jadi orang-orang VIP, orang-orang yang belanjanya banyak, yang terkenal, itu mendapat layanan yang baik. Jadi ada satu orang atau kepala departemen yang tersendiri yang mengawal. Jadi orang ini umpamanya mau belajar, dia lihat, oh ini saya mau. Orang itu diambil. Setelah melakukan numpuk banyak, dibawa ke satu ruangan dan dia akan lepas nyoba pakaian. Beli atau tidak beli itu tanggung jawab dari toko. Jadi toko akan memberi pelayanan yang istimewa. Kebanyakan orang yang melayani orang-orang VIP itu adalah orang-orang yang sudah tangguh dalam penjualan pakaian atau barang-barang di toko departemen tersebut. Pada suatu hari dia mendapat tawaran untuk membantu mengambilkan barang-barang. Dia menyambut, ya saya bantu. Setelah beberapa kali dia membantu melayani bagian VIP, dia ditanyai sama kepala departemennya, bagaimana kamu dekat dengan orang-orang yang terkenal, orang-orang kaya, orang-orang yang biasa, ya kan? Mereka juga sama seperti saya. Apa kamu mendapat kesulitan? Kalau orang-orang kaya itu biasanya banyak rewelnya, sedikit-sedikit, wah, dekat nggak mau buang. Komplit apa mana mau, itu sudah nyoba buat. Oh enggak, biasa. Bagaimana kamu kalau mau coba? Boleh. Lalu pada suatu hari ini bintang film namanya Diana Rus ini belajar di sini. Terkenal dengan orang yang sangat rewel
dia harus. Banyak orang yang tidak tahan dengan perlakuan. Dia melayani dengan baik. Setelah seksi pemakaian itu memang departemen umpamanya dari fashion gaun itu sendiri, dari bagian pantauan atau bagian dalam itu sendiri-sendiri. Jadi itu nanti kalau dia sudah mengambil barang macam-macam, yang diambil itu apa saja, itu harusnya bagian intinya departemen itu harus ikut coba mengawasi. Waktu dia harus itu memakai pakaian, dia tanya sama orang namanya dia terus ditanya bagaimana saya pakai pakaian ini. Oh, dia lihat, menurut saya dia memberi, kamu jangan ambil pakaian ini. Duh, bagus tuh nih, bokongmu kelihatan besar kalau pakai ini. Nah, dia harus selalu putar-putar di kaca. Oh, dia ganti baju beberapa kali. Dia kalau tanya lagi bagaimana yang ini, oh jangan, kalau kamu pakai ini dada kamu kelihatan repes, kurang bagus. Ganti lagi sampai dia bisa memberi nasihat, ya kamu pun ambil ini. Orang-orang yang biasa melayani Diana itu kagum. Orang ini Diana terus biasanya minta-minta. Ada orang ini kok tidak marah, ada tanya. Sebab orang ini memberi penilaian dengan jujur pada pembeli. Dia tidak mengharapkan tokonya laku, karena dan dia tidak ngumpat istilahnya apa ya, di sini disebutkan tapi saya dia tidak membobong dia harus pakai wah kamu kelihatan cantik, kamu kelihatan anu gitu. Jadi dia mengatakan kalau kamu dalam suatu pesta kebun kamu pakai ini bagus, kalau kamu pakai dalam pesta kebun kamu pakai ini tidak bagus. Dia bisa memberi satu contoh-contoh tertentu, dan ternyata dia harus menjadi puas dengan pelayanannya. Maka walaupun dia banyak bekerja rendah, tetapi lama-lama dia mendapat posisi yang baik. Dan setelah dia kerja di sana 10 tahun, pindah ke lain kota, dia juga mendapat jabatan yang baik, sehingga akhirnya dia bisa mendapat tadi yang saya sebutkan tadi. Menjadi konsultan dan kepala departemen e-commerce. Ini adalah bekal daripada perlakuan yang memperlakukan orang lain layak sebagai manusia dan bersikap jujur pada orang-orang pembeli. Lalu harus juga dia mengajukan suatu pertanyaan bahwa produk ini akan dipakai untuk apa. Jadi
tujuan dari menjual produk ini bisa tercapai. Jadi satu produk, umpamanya gaun yang panjang, kalau untuk pakai pesta kebun kurang bagus, karena di luar kan banyak tempatnya tidak rata, bisa jatuh. Harus pakai pakaian yang agak ringkas. Dia bisa memberi suatu nasihat-nasihat yang baik, sehingga dengan demikian walaupun dia seorang yang tidak terpelajar, tidak lulusan desainer, tetapi dia bisa memberi nasihat dengan baik dan jujur kepada pembeli, sehingga dengan demikian dia akan mendapat sukses. Ini adalah suatu contoh bahwa seorang itu harus dapat melakukan tugasnya, fungsinya dengan sebaik-baiknya. Maka disebutkan tuksin, jadi laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga cerita yang saya ambil dengan singkat bermanfaat untuk saya dan bermanfaat untuk Tujin semua, sehingga kita bisa meningkatkan daya pikir kita, daya kreasi kita menjadi orang yang lebih baik di hari-hari yang akan datang. Gue tak perlu dia, sampai.